Silakan diaktifkan kameranya. Panji, Reski, Mutia, Sabrina, Kirena, silakan. Kita mulai kuliahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan masuk dengan materi terakhir untuk mata kuliah riset operasional terkait dengan AHP. Kenapa AHP ini dilaksanakan dalam perkuliahan online? Karena menurut saya AHP ini relatif mudah perhitungannya dengan asumsi semua mahasiswa itu sudah bisa mengoperasikan program Excel. Jadi kalau pakai Excel, tahu caranya, maka sebetulnya bisa menghitung metode AHP. Materi perkuliahan hari ini juga sudah saya upload di ELE, jadi silakan nanti di-download dan dipelajari kembali setelah perkuliahan selesai dilaksanakan. Saya izin share screen terlebih dahulu terkait materi kuliah hari ini. Jadi di ELE itu ada, sebentar saya masih convert materi kuliah. Oke, jadi AHP ini adalah salah satu metode yang dipakai ketika kita diminta untuk memilih kriteria mana yang paling optimal. Syarat-syarat apa yang harus dipenuhi. Jadi misalnya AHP ini bisa dipakai ketika kita ingin menyusun kebijakan. Kebijakan mana sih yang mau didahulukan? Kebijakan subsidi input atau kebijakan subsidi output? Pertimbangannya apa? Nanti pertimbangannya ada harga, kemudian ada harga input, ada harga output, kemudian ada jumlah produksi, misalnya gitu. Atau kalau dalam konteks perusahaan, AHP ini sering dipakai ketika perusahaan ingin memilih pemimpin. Jadi mau pilih pemimpin itu harusnya mereka menggunakan AHP untuk bisa memastikan bahwa pimpinan yang baru terpilih itu memang qualified dan memenuhi berbagai persyaratan, kira-kira gitu. Atau bahkan dalam level yang lebih sederhana, misalnya yang ini yang mahasiswa-mahasiswa cowok mau menyeleksi istri, itu bisa tuh pakai AHP tuh. Mau cantik, kaya, nanti kriterianya apa? Cantik, kaya, soleha, misalnya gitu. Kandidatnya ada 3. Ada siapa di sini? Ada Rensa, ada Dwi, misalnya kandidatnya. Bentar. Oke. Ada Rensa, ada Dwi, kandidatnya ada Mutia, misalnya gitu. Nah, maka nanti bisa dipilih. Berdasarkan itu bisa bahkan gitu dalam level yang sederhana bisa dipakai untuk memilih istri atau memilih suami gitu, misalnya gitu ya. Eh, tetapi dalam konteks yang lebih luas, jadi AHP itu bisa dipakai untuk memilih kebijakan mana yang lebih efektif untuk didahulukan daripada kebijakan yang lain. Misalnya di beras. Di beras itu ada subsidi pupuk, ada subsidi input. Mana yang mau diduluin? Mana yang lebih efektif? Maka bisa pakai AHP. Jadi AHP itu bisa dipakai sebagai salah satu alat analisis di level riset. Jadi misalnya nih semester berapa nih? Semester 4 ya. Kita bisa lihat efektivitas dari subsidi input dan output menggunakan aplikasi AHP ya. Itu bisa jadi salah satu riset. Jadi riset itu banyak sebetulnya. Jangan cuma riset beraninya ngitung pendapatan, tenaga kerja gitu ya, produktivitas. Itu riset-riset yang kayak gitu tuh sudah dikerjakan tahun 80, 70. Jadi kalau seandainya tahun 2023 masih riset seperti itu tuh berarti ilmunya tuh udah jadul banget kira-kira gitu. Jadi riset itu jangan jangan takut gitu untuk mencoba hal-hal baru, maksud saya gitu ya. Bahkan riset sederhana gitu ya, riset sederhana tetapi baru itu lebih baik daripada mengulang-ulang riset yang lama, kira-kira gitu. Jadi jangan pernah takut. Mahasiswa kalau sudah di level skripsi itu kadang-kadang suka mengunci dirinya sendiri gitu loh. Nggak bisa menerima informasi, nggak bisa menerima masukan, akhirnya ketika ada kendala dengan proses penentuan judul dengan pembimbing, itu malah nyalahin pembimbing. Padahal dia sendiri yang nggak mau membuka diri untuk menerima masukan dan informasi, saya kira gitu. Saya mulai dari awal terkait apa itu AHP. Materi kita nanti ada 2, ada teori di PowerPoint dan juga nanti ada perhitungan di Excel.
AP adalah teknik untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk menentukan pilihan terbaik dari beberapa alternatif pilihan. Bentar ya. Oke. AHP pertama kali dikembangkan oleh Saati, ya, Thomas Saati pada tahun 1970-an dan telah mengalami banyak perbaikan dan pengembangan hingga saat ini. Kelebihan AHP adalah dapat memberikan kerangka yang komprehensif dan rasional dalam menstrukturkan permasalahan pengambilan keputusan. Dalam beberapa hal, atau beberapa ahli menyebut AHP itu dengan multi kriteria decision making. Kenapa? Karena tadi ketika kita mengambil keputusan dengan AHP, kita bisa memasukkan beberapa kriteria sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dilakukan secara bertahap, nanti akan ada beberapa tahap, mulai dari yang paling rendah sampai dengan proses terakhir. Pada proses pengambilan keputusan dengan AHP, ada permasalahan dengan beberapa level kriteria dan alternatif. Masing-masing alternatif dalam satu kriteria memiliki skor. Jadi ada beberapa tahapan sampai level puncak, kemudian kita juga akan dihadapkan dengan nilai skor. Dalam menyelesaikan permasalahan AHP, ada beberapa prinsip yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah dekomposisi, lalu comparative judgment, lalu synthesis of priority, and logical consistency. Ini kenapa? Kita lihat yang pertama, yaitu prinsip dekomposisi. Jadi setelah persoalan didefinisikan, maka perlu dilakukan dekomposisi, yaitu memecah persoalan menjadi unsur-unsur tadi. Ketika kita mau mengambil keputusan dengan menggunakan metode AHP, maka kita harus punya beberapa kriteria dalam pengambilan keputusan. Misalnya nih, dalam memilih pemimpin, yang kita ambil adalah loyalitasnya, yang kita ambil adalah produktivitas kerjanya, yang kita ambil sebagai dasar adalah pendidikannya, kemudian usia. Nah, itu adalah dekomposisi. Jadi ada dasar ketika kita ingin ngambil keputusan itu, jadi masalah itu kita pecah-pecah. Gitu. Itu adalah dekomposisi. Lalu yang kedua adalah comparative judgment. Ketika kita sudah punya dasar dalam pengambilan keputusan, jadi tadi nih, saya mau milih pemimpin, misalnya, maka yang jadi dasar pertimbangan saya itu adalah loyalitas, produktivitas, usia, dan pendidikan. Nah, untuk tahu dari 4 kriteria ini mana yang paling penting, maka saya akan lakukan comparative judgment. Apa itu comparative judgment? Saya akan bandingkan hasil penilaian antara narasumber yang satu dengan narasumber yang lain. Jadi kita bandingin tuh Jadi nanti akan ada wawancara terhadap narasumber untuk menilai menurut mereka dari 4 kriteria ini mana yang paling penting, diurutin. Kira-kira gitu. Dari yang paling penting sampai yang paling tidak penting. Lalu nanti dibuat perbandingan atau disebut dengan pairwise comparison. Nanti kita akan lihat seperti apa sih aplikasi dari pairwise comparison. Lalu ada lagi logical consistency. Logical consistency itu maksudnya gini. Kalau kita misalnya saya ngebandingin antara pendidikan dengan umur. Kalau saya menganggap umur 2 kali lebih penting daripada pendidikan, ya umur 2 kali lebih penting daripada pendidikan, maka berarti pendidikan itu cuma setengah kali lebih penting daripada umur. Kebalikannya gitu. Kalau umur saya anggap 2 kali lebih penting dari pendidikan, maka pendidikan itu hanya setengahnya, kira-kira gitu. Jadi ada logical konsistensi. Jadi dia ada prinsip reproksikal gitu, terbalik logikanya, logical konsistensi. Lalu ada synthesis of priority. Nanti kita akan hitung dari pairwise comparison masuk ke dalam local priority prosedur. Nanti kita akan tentukan ternyata dari 4 kriteria ini itu yang paling penting adalah pendidikan misalnya atau pengalaman misalnya gitu. Nanti itu akan kita tentukan melalui prinsip synthesis of priority. Langkah selanjutnya adalah landasan aksiomanya. Apa itu landasan aksioma? Tadi reciprocal comparison. Tadi saya mengatakan
Kalau saya menganggap bahwa pendidikan 2 kali lebih penting daripada umur, maka umur itu setengah kali lebih penting daripada pendidikan. Kebalikan, gitu ya. Kalau saya menganggap eh, umur 4 kali lebih penting daripada loyalitas, maka loyalitas itu hanya 1/4 kali lebih penting daripada umur. Nah, itu namanya reciprocal comparison. Lalu homogeneity itu artinya antar kriteria atau antar antar kategori yang kita buat tadi itu bisa dibandingkan, dan independence itu artinya alternatif yang satu itu tidak akan mempengaruhi alternatif yang lain. Lalu pemilihan kriteria, ketika kita memilih kriteria dia harus lengkap, mencakup semua aspek syaratnya. Kemudian dia harus lengkap, lalu harus operasional, tidak boleh berlebihan. Nanti kan kita akan bikin kategori nih dalam memutuskan sesuatu, kita perlu kriteria. Tadi saya sampaikan, misalnya mau pilih pemimpin, kriterianya adalah loyalitas, produktivitas, kemudian umur, dan pendidikan. Cukup 4 gitu. Artinya jangan banyak-banyak, karena kalau terlalu banyak kita sendiri nanti yang bingung dalam menentukan keputusan. Jadi kriterianya itu harus mencakup semua. Jadi di sini disampaikan kriterianya itu harus mencakup semua, tetapi nggak boleh berlebihan. Jadi ada semacam minimum jumlah kriteria yang mungkin. Misalnya cukuplah 3 atau cukuplah 4 gitu. Jangan sampai nanti kriterianya misalnya 10 gitu. Itu lumayan banyak dan lumayan merumitkan. Nah, ini tahapan dalam AHP. Tetapi untuk tahapan ini nanti kita akan bahas di Excel. Yang pertama kita akan mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan, lalu membuat struktur hierarki yang diawali dengan tujuan umum, dilanjutkan dengan sub-sub tujuan, kriteria, dan kemungkinan alternatif pada tingkat kriteria yang paling bawah. Lalu kita akan membuat matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi relatif pengaruh setiap elemen terhadap masing-masing tujuan yang setingkat di atasnya, lalu perbandingan berdasarkan judgement dari pengambil keputusan dengan menilai tingkat kepentingan suatu elemen dibandingkan elemen lainnya. Yang keempat adalah melakukan perbandingan berpasangan sehingga diperoleh judgement seluruhnya sebanyak N dikali dengan N dikurang 1 dibagi 4 buah, dengan N adalah banyaknya elemen yang dibandingkan. Yang kelima adalah menghitung nilai eigen dan mengkaji konsistensi. Jika tidak konsistensi, maka kita harus kembali ngambil data. Atau biasanya kita akan lakukan penambahan sampling, penambahan narasumber. Lalu mengulangi, sudah nambah narasumber, kita ulangi langkah 3, 4, dan 5. Lalu menghitung vektor eigen lagi dari setiap matriks berpasangan. Nilai vektor eigen merupakan bobot setiap elemen. Langkah ini untuk mensintesis judgment dalam penentuan prioritas elemen pada tingkat hierarki terendah sampai pencapaian tujuan, lalu kembali periksa konsistensi. Jika nilainya lebih dari 1%, maka penilaian judgment harus diperbaiki. Jadi konsistensinya kalau lebih dari 1, harus ngambil ulang data lagi. Nah, ini tahapan dalam AHP, perancangan struktur, atau persoalan yang ada, lalu melakukan perhitungan berpasangan, lalu kita lakukan sintesa prioritas, dan uji konsistensi, sebetulnya 4. Ini tahapan sudah ya. Nah, nilai. Jadi nanti narasumber itu akan kita minta untuk menilai sesuatu dengan data berpasangan. Misalnya nih, pilihannya itu dari 1 sampai 9. Biasanya mereka mintanya dari 1 sampai dari sama pentingnya sampai dengan mutlak lebih penting. Jadi narasumber itu akan diminta untuk memberikan nilai terhadap beberapa kategori-kategori atau kriteria yang sudah kita buat. Biasanya nilainya narasumber itu akan mengisi dari 1 sampai 9. Nah, ini contoh ya. Contoh struktur, contoh analisis AHP. Misalnya saya mau beli mobil nih. Saya punya 4 merek yang bisa saya pertimbangkan. Yang pertama adalah Toyota, Honda, atau Daihatsu. Toyota, Honda, Daihatsu itu adalah alternatif. Jadi Toyota, Honda, dan Daihatsu ini adalah alternatif. Apa dasar saya dalam memilih 3 mobil ini? Yang pertama adalah biaya operasionalnya, yang kedua adalah modelnya, yang ketiga adalah kecepatan, yang keempat adalah kenyamanan. Lalu dalam membantu saya untuk mengambil keputusan, saya akan datangi narasumber. Nanti narasumber itu akan menilai misalnya biaya operasional ini
dalam skor 1 sampai 9 tadi. Kira-kira gitu. Jadi kita akan bikin matriks berpasangan, dibalik-balik dia. Sehingga nanti kita akan dapat data berpasangan terkait dengan kriteria yang kita punya. Biaya operasional dibandingkan model, biaya operasional dibandingkan kecepatan, biaya operasional dibandingkan kenyamanan, dan dibalik seperti itu. Nah, ini contoh ya, hasil analisis berpasangan. Misalnya nih, setelah kita tanyai narasumber, kita tuh dapat rata-rata data bahwa model itu lebih penting 4 kali daripada biaya operasional. Ya, kecepatan itu 3 kali lebih penting daripada biaya operasional dan kenyamanan itu 5 kali lebih penting daripada biaya operasional. Maka ini kan hubungan antara model dengan BOP. Di sini ada lagi nih, hubungan antara BOP dengan model. Jadi kalau di sini model dengan BOP-nya 4, maka resiprokalnya, kebalikannya BOP dengan model itu 1/4. Kalau di sini kita dapat kecepatan ya dengan BOP itu 3 kali lebih penting. Berarti saya balik. Kalau BOP dengan kecepatan karena di sini 3 berarti di sini 1/3. Bisa ikutin nggak sampai sini? Sabrina bisa ngikutin sampai sini? Bisa Sabrina? Bisa. Nah, sekarang 1/5 ini dari mana kalau gitu Sabrina? Dari mana seperti operasional dan kenyamanan ya Bu. Dari mana? Dari mana? Dari Biaya operasional dan kenyamanannya. Kenapa jadi 1/5? Kenapa jadi 1/5? Karena BOP-nya 1, terus kenyamanannya 5 Bu. Jadi 1/5. Karena ya jadi kalau di sini kenyamanan itu hanya 1/5, BOP itu hanya 1/5 dari kenyamanan, tapi kenyamanan itu di sini 5 kali lebih penting daripada BOP. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, kecepatan dibanding dengan model. Kecepatan itu ternyata hanya 1/3 kali lebih penting daripada model. Maka di sini ketika ada model dengan kecepatan, berarti dia justru model lebih penting 3 kali daripada kecepatan. Karena kebalikan. Di sini kenyamanan setengah kali lebih penting daripada model. Maka di sini kebalikannya, model dengan kenyamanan itu model 2 kali lebih penting daripada kenyamanan. Jadi dia datanya kebalik, dibalik, bukan kebalik. Saya ganti dulu. Sampai sini ada yang mau tanya nggak tentang tabel ini? Nah, data 4, 3, 5 itu dapat dari hasil wawancara kita dengan orang yang kita tanya, dengan narasumber, dengan responden. Kita tanyai responden. Tadi saya bilang nilai yang antara ini, coba Ahmad Rizky Valentio. Coba Ahmad Rizky Valentio nilai tadi yang 4, 3, 5 ini bisa dari rentangnya dari berapa sampai berapa tadi? Nilai ini. Ahmad Rizky Valentio. Ahmad Rizky Valentio. Ya, Bu. Ya, kalau yang nilai 4, 3, 5 tadi bisa konsumen atau narasumber bisa pilih dari rentang berapa sampai rentang berapa? Ingat nggak tadi? Kirenia Sianturi. Kalau tadi saya sampaikan nilai 4, 3, 5 ini kan hasil pilihannya si responden. Nah, responden itu punya rentang nilai pilihan dari berapa sampai berapa? Dari 1 sampai 9, Bu. Iya, dari 1 sampai 9 ini tadi. Jadi konsumen itu bisa milih dari 1 sampai 9. Kira-kira gitu. Ya. Kenapa jadi itu? Oke, sekarang saya mau langsung, saya buka Excel-nya aja. Ini berisik bunyinya di sini nih. Ini Excel. Excel-nya juga sudah saya upload di Ele, ya. Jadi nanti silakan dipelajari Excel-nya. Nah, jadi ini tadi, kalau di sini 4 kali, ini merah sama merah, berarti kebalikannya itu 1/4. Ya. Setelah kita dapat semua nilai analisis ini, memang ini tabel pertama ini adalah tabel analisis berpasangan. Ya. Maka kita jumlahin ke bawah.
Itu juga 1 tambah 4 tambah 3 tambah 5, 13. 1/4 ditambah 1 ditambah 1/3 ditambah setengah itu 25/12. Atau kalau di koma itu 2,08. Ini di bawah ini hasil koma-komanya. Sebentar, saya lewat. Ini BOP sama BOP kok satu sih? Ada nggak yang bisa jawab? Coba Rensa. Rensa, kenapa sih BOP sama BOP ini satu nih yang ini nih? Ada nggak yang bisa bantu? Bisa jawab. BOP sama BOP kok satu sih? Doresta, silakan Doresta. BOP sama BOP kok satu sih? Gimana? Silakan. Ini jawab, Bu. Iya, silakan. Boleh. Siapa? Bentar. Rensa? Rensa. Ya, Rensa, Karena silakan. sama pentingnya, Bu. Karena sama pentingnya kan BOP dibandingkan sama BOP sendiri, berarti kan sama, dua hal yang sama. Makanya di sini BOP sama BOP satu, model sama model satu, kecepatan sama kecepatan satu, kenyamanan sama kenyamanan juga satu, karena dia dibandingin dengan dirinya sendiri. Tetapi ketika BOP dibandingkan dengan model, itu ternyata BOP hanya 1/4 kali lebih penting daripada model. Kira-kira gitu. BOP ternyata hanya 1/3 kali lebih penting daripada kecepatan. Kenyamanan itu ternyata 1/5 kali lebih penting daripada BOP ternyata hanya 1/5 kali lebih penting daripada kenyamanan, ya. Nah, yang tabel bawah ini sebetulnya hasil komanya aja. Ini kan 1/4 kita susah ya ngitungnya ya. Di bawah ini yang di bawah ini udah saya koma-komain. Nah, ini 1/4. Ini 1/3, 0,33. Jadi dua tabel yang ini sama tabel yang ini sebetulnya sama. Nah, setelah itu kita cari, tadi kan kita sudah jumlahin ke bawah ya. Nah, di bawah ini kita bikin yang atas tadi namanya tabel 1 analisis berpasangan antar kriteria. Tadi kan kita punya kriteria dan punya alternatif. Yang bawah adalah tabel sintesa prioritas. Bagaimana cara mencarinya? Caranya adalah kalau di sini kan kita ada nilai 1 sama 13. Maka yang ini adalah 1 dibagi 13. 1 dibagi 13 itu 0,08. Nih, B21 dibagi dengan B25. Itu dapatnya 0,08. Terus ke bawah, 4 dibagi 13. Kalau di sini rumusnya adalah B22 dibagi B25. B25-nya dikunci ya, dikasih dolar biar dia nggak gerak. 0,31. Kemudian selanjutnya 3 dibagi 13, 0,23. 5 dibagi 13, 0,58. Kalau hitungan kita benar, total ini kita jumlah bawahnya ini harus 1. Kalau dia nggak 1 berarti koma-koma kita tuh salah. Coba Dwi Putri Maharani. Dwi, coba yang ini 0,12 dapat dari mana Dwi? 0,25 dibagi 2,08. Oke. Baik. Muhammad Panji Bimo Harlis 0,47 dapat dari mana? Yang ini 0,47 dapat dari mana? Dari mana? Dari 3 dibagi 6,33. Oke, lama banget ya. Sudah sempat dapat kiriman jawaban Panji. Oke. Muhammad Dafa. 1 ini dapat dari mana Dafa? Nih. 2 dibagi 3,70. 1 ini. 1 yang mana? 2 dibagi 3,70. 2 dibagi 2, 3,70. 2 yang mana ya Panji ya? Dafa ya? Yang kedua, Bu. Yang kedua. Yang ini, 2 ini. Ini yang satu Iya. ini loh. Satu ini nih. Satu ini nih. Dapat dari mana? Nih. Aditya Kurniawan. 1 ini dapat dari mana? Hasil penjumlahan kenyamanan itu. Nah, ini lihat nih. SAM E31 nih, lihat nih. SAM E31, E34, SAM E31 sama E34. Jadi 1 yang dari sini 1, 1, 1, 1 itu dapatnya dari jumlah atasnya ini. 4 kriteria yang ada di atasnya.
Bisa ikutin sampai sini? Ini adalah jumlah kolomnya. Jumlah kolomnya semua 1. Setelah kita dapat jumlah kolom, lalu kita cari jumlah baris. Jumlah baris, Kirena Sianturi, kira-kira dapat dari mana jumlah baris ini, Kirena? Bisa bantu? Kirena? Coba dapat dari mana nih? Jumlah baris. Nah, ini sudah tinggal logika aja sebetulnya. Kirena dapat dari mana? Atau Muhammad Zaki, silakan Muhammad Zaki. Jumlah baris dapat dari mana Muhammad Zaki? Nah, Zaki ini lagi di mobil kayaknya. Zaki? Iya, Bu. Dapat dari mana 0,3 Zaki? Kelihatan nggak kalau kuliahnya pakai HP? Tayangan saya. Kelihatan, Bu. Kelihatan. Oke, 0,3 dapat dari mana Zaki? Oke, Ahmad Rizky Valentino. Oke, logikanya. Dapat dari Ya, mana Bu. jumlah baris? Perjumlahan dari baris pertama, Bu. Nah, penjumlahan dari baris pertama. Yang mana penjumlahan dari baris pertama tuh? Yang deretan dari baris BOP ke kenyamanan di baris pertama, Bu. Ya, berapa angkanya? Eh, angka itu kalau nggak salah itu B31 E31, Bu. Ya, maksud saya kalau di sini tertulis angkanya berapa di tiap kolomnya? Ini itu 0,08 ditambah 0,12 ditambah 0,05 ditambah 0,05, Bu. Nah, ya. Jadi namanya jumlah baris, maka dia adalah jumlah dari baris yang ini tuh. Atau kalau kita klik di sini nih, lihat sum dari B31 ditambah dengan E31. Ini kalau mahasiswanya bisa Excel tuh enak banget sebetulnya ngerjain pakai AHP. Ya. Sama untuk baris yang selanjutnya itu adalah kita akan diminta untuk menghitung. Coba Davi 1,8 dari mana Davi? Penjumlahan dari B32 sampai E32, Bu. Oke ya. Nah, terus selanjutnya nanti setelah kita dapat 0,3 ditambah 1,8 ditambah 0,68 ditambah 1,21 ini kalau kita jumlahin ke bawah itu jumlahnya 4. Ya. Jadi yang ini kalau kita jumlahin ke sini jumlahnya 4, yang ini kalau kita jumlahin ke bawah jumlahnya 4 itu hitungan kita baru benar. Bisa ikutin? Setelah selesai, kita hitung prioritas bobotnya. Ini kayak tadi, 0,3 dibagi 4. Jadi ini dapatnya dari sebetulnya kalau kita ulang dari sini dibagi ini. Nah, ya, kecilin nilainya tapi pakai 2 angka belakang koma aja. Nah, 0,08. Jadi ini dapatnya dari 0,3 bagi 4. 0,45 bagi 4. Coba Mutia Ayu Valesbi. Mutia Ayu dapat dari mana 0,8 sampai 0,3? Silakan. Nol 30 dibagi 4,00, Bu. Oke, ya. Setelah itu kita dapat bobotnya masing-masing, baru kita jumlahin lagi ke bawah. Makanya ini sum G31 dibagi G34. Ini sumnya. Totalnya harus 1 karena dia prioritas atau bobot dari masing-masing jumlah baris. Sampai sini ada yang mau tanya? Nggak ada, saya lanjut dengan step 3. Kalau yang di atas ini, step 1 dan step 2, ya, itu adalah kita membandingkan kriterianya. Jadi antara BOP dengan model, BOP dengan kecepatan, BOP dengan kenyamanan. Kalau di bawah ini yang kita bandingkan itu berdasarkan merek mobilnya. Jadi ini ada Toyota, Honda, Mitsubishi. Bukan Mitsubishi ya, ini Daihatsu harusnya D ya ini ya. Daihatsu harusnya. Nah, ini Daihatsu. Nah, ini kita tanyai lagi nanti si konsumennya. Tapi untuk berbagai kriteria, untuk biaya operasional menurut si narasumber
Kalau dari sisi biaya operasional, Honda dibandingkan Toyota tuh mana yang lebih unggul? Oh, ternyata Honda tuh cuma seperempatnya dari Toyota dari sisi biaya operasional. Berarti yang lebih hemat itu sebetulnya Toyota. Nih, Toyota tuh 4 kali lebih bagus, lebih penting gitu biaya operasionalnya. Lebih hemat berarti. Tetapi kalau dari sisi misalnya nih, dari sisi Daihatsu sama Toyota ternyata 3 kali lebih penting biaya operasionalnya daripada Toyota. Lalu untuk model, untuk kenyamanan, dan juga untuk kecepatan. Itu konsumen kita tanyai kembali, narasumber kita tanyai kembali. Jadi kita tuh 2 kali nanyai narasumber. Pertama nanyai yang ininya, kriterianya saja. Kemudian yang kedua, konsumen itu atau narasumber itu kita tanyai kembali berdasarkan merek, tapi untuk setiap kriteria. Ya, bisa ikut tidak sampai sini? Bisa? Jadi, oke, Redi Setiawan, bisa diulang apa yang Ibu sampaikan tadi terkait tabel ini berapa kali narasumber itu ditanyai? Redi, silakan. Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan. Untuk narasumber itu ditanyain 2 kali. Pertama untuk Yang pertama untuk poin tadi, yang selanjutnya untuk kriteria perbandingan antara merek tadi. Nah, jadi dia tuh ditanyai 2 kali. Sama nilai yang kedua ini juga skornya tuh antara 1 sampai 9. Jadi kalau di sini nggak muncul 9 itu memang karena konsumen nggak memilih. Bukan berarti kalau paling tinggi 4, nilai paling tingginya 4. Jadi narasumber itu tetap memilih dari 1 sampai 9. Kira-kira gitu. Jadi kita sediain tabelnya sampai 9. Tetapi yang mereka pilih itulah yang ini. Lalu sama kita jumlahin kolomnya ke bawah, jumlahin. Setelah kita jumlahin kolom, kita cari satu-satu matriksnya kayak tadi. Ini biaya operasional, ya. Jadi yang ini 1 dibagi 4,24. Ini adalah 1 B44 dibagi B47. B44 tuh yang ini, B47 tuh yang ini. Dapatnya 0,24. Yang kedua adalah 0,25 dibagi 4,25. Kemudian yang ini 0,71 dibagi 4,25. Terus ya dilanjutkan untuk Toyota, untuk Honda, untuk Daihatsu, lalu jumlahkan kolomnya ke bawah, jumlahkan barisnya ke samping, lalu totalkan dan cari prioritas bobot. Sama seperti langkah pertama dan kedua tadi. Bisa ikuti tidak sampai sini? Yalesta Pratama. Coba ulang Yalesta, ini gimana cara langkah kedua ini? Ini langkah keempat sebetulnya ya. Yalesta, gimana langkah keempat ini dilakukan? Oh, ini 4, 5, 6, 7 gitu ya maksudnya tabel 4 sampai 7 betul sih. Gimana Yalesta Pratama? Tabel ini dihitung? Tabel 4 sampai 7 ini dihitung? Silakan. Yalesta? Gimana tabel ini dihitung? 0,24 dapat dari mana ya Lesta? Dapat dari mana ya Lesta? Evi Putriani Dewi. Silakan Evi, 0,24 dapat dari mana Evi? Evi Putriani Dewi. Dapat dari mana? Dapat dari atas yang tadi, Bu. Ya, yang mana? Yang atasnya. Nah, yang mana? Berapa bagi berapa? 1 sama 4,25, Bu. 1 1,00 sama 4,25. Sama ya bahasanya. Bahasa matematiknya apa? 1 1,00 dibagi sama 4,25. 4,25 dibagi. Jangan sama ya. Kalau sama tuh nanti orang baca beda ini ya. Nah sekarang ya Lesta, coba 0,57 ini dapat dari mana kalau gitu? Nih 0,57 ini dapat dari mana nih? Izin menjawab Bu, Ya. pembagian dari 4,00 dibagi 7,0.
4,004 dibagi 7. Ya. Iya. Jadi sama, setelah itu kita jumlahkan kolomnya ke bawah, lalu barisnya ke samping. Nanti cek, betul nggak jumlahnya 3? Kan 1 tambah 1 tambah 1, 3. Ini betul nggak 3? 0,99 ditambah 0,47 ditambah 1,44. Kalau dia sudah sama-sama 3 berarti hitungan kita benar. Tapi kalau nilainya tidak sama, maka kita harus hitung ulang. Nah, sekarang Davi Dotami, Davi 0,33. Kita mau hitung prioritas bobot. 0,33 dapat dari mana, Davi? Sama kayak atas tadi, dapat dari mana 0,33? Yang BD prioritas kan, Bu? Nah, ya, prioritas bobotnya. Dapat dari mana? Yang 0,33 ini nih. Nah, yang Ibu kasih itu. Dapat dari mana, Davi? Oh, pembagian dari ini, Bu. Di 57. 0,33 dapat dari mana? Evi Putriani dapat dari mana 0,33 Evi? Izin jawab tadi, Bu. Ya, Davi silakan. 0,99 dibagi 3, Bu. 0,9 kelamaan ya. Saya tuh mikir kalau sudah kelamaan tuh sudah dapat kiriman jawaban. Miftah Hairunisa, Miftah. 1 ini dapat dari mana Miftah? Kalau kita lihat persamaan di atas tadi. Kita metode yang di atas. 1 itu penjumlahan prioritas, Bu. Penjumlahan dari prioritas yang mana berapa tambah berapa tambah berapa? 0,27 tambah 0,37 tambah 0,36. Ya, oke, gitu ya. Muhammad Wahyu Satria. 0,63 dapat dari mana? Speakernya masih nyala ya, masih ya, silakan. Penjumlahan dari 0,29 ditambah 0,17 ditambah 0,18. Oke. Ya, setelah itu data yang tadi ya kita kan dapat nih sebetulnya datanya. Ini kan alternatif kita tadi Toyota, Honda, Daihatsu. Ya. Ada biaya operasional, ada model, ada kecepatan, ada kenyamanan. Ya, ada nggak yang bisa jelasin? Ini dapat dari mana sih? 0,33, 0,16, 0,51. Dapat dari mana kira-kira? Bisa. Nah, ya itu nah. Dapat dari mana 0,33-nya? Siapa nih yang bisa jawab? Mutia, coba Mutia. Mutia, dapat dari mana 0,33 ini, Mutia? Ngambil dari mana? Ya, Bu. 0,14 dibagi 1,00, Bu. 0,14 dibagi 1,00. Yakin? Kirena Sianturi dapat dari mana? 0,33. Sebetulnya kalau paham Excel bisa kelihatan langsung dapat dari mana. Kirena Sianturi silakan. Dari yang tabel atasnya, Ibu, yang prioritas. Iya, dapat dari ini yang prioritas nih, lihat nih. Ini tulisannya di sini F58. Maka ini dia F58, 0,33 langsung di-copy ke sini. Jadi yang 3 ini langsung masuki ke sini. 1, 2, 3, 4. Jadi untuk Toyota 0,33, hati-hati ya, tapi lihat ini model Toyota. Toyota model 0,24, kecepatan Toyota 0,27, kenyamanan Toyota 0,13. Jadi tabel yang prioritas ini disalin pindahin ke sini. Makanya ini asalnya F58, ini F70, ini F64, nih F64, ini salah nih. Ini adalah F76. Maka inilah hasilnya. Setelah kita dapat, kita akan diminta menghitung bobot. Ini rumusnya B86. B86 itu yang ini nih, 0,08. Jadi kita harus ada bobot pengali dulu. Ini dapat dari mana? Dapatnya dari G31. Kita lihat G31 itu apa sih? Nih lihat.
G31 itu adalah yang bobot ini tadi. 0,08, 0,45, 0,17, 0,30 itu kita masukin ke sini. Nih, salin. Setelah itu kita kali. Kalinya adalah 0,33 dikali 0,08 ditambah 0,24 dikali 0,45 ditambah 0,27 dikali 0,17 ditambah 0,13 dikali 0,3, maka dapatlah 0,12 bobotnya. Coba Rensa Adelita, silahkan. Saya mau tanya dulu ini nih, 0,37 dapat dari mana Rensa? 0,37 dapat dari mana? Dari tabel prioritas, Ibu. Dari tabel prioritas. Siapa lagi? Sabrina Andra Tisani, 0,554 dapat dari mana Sabrina? Itu perjumlahan dari 0,16 dikali 0,08 terus ditambah 0,62 dikali 0,45 terus ditambah 0,37 dikali 0,17 terus ditambah 0,66 dikali 0,30 dan hasilnya 0,55. Oke, ya. Cara yang sama kita pakai untuk menghitung yang Daihatsu. Berdasarkan bobot ini kita sekarang sudah bisa ranking. Oh, ternyata Honda itu yang prioritas 1 untuk kita beli, Daihatsu yang kedua, dan Toyota itu prioritas yang ketiga. Ini hasil akhir kita. Tapi kita perlu lihat apakah hasil akhir kita ini, jadi maka Honda yang menjadi prioritas. Untuk hasil akhir, kita perlu lihat konsistensinya. Kita harus cek konsistensi. Ini tabel awal. Untuk ngecek konsistensi, ini tabel awal kita yang ini tadi, yang 13 tadi, yang pertama yang ini. Ya, tabel awal. Kita pindahin lagi ke sini. Kita cari ini adalah G31, bobot prioritas juga kita ambil dari atas ya. Ini total ke bawah, ini totalnya. Ini adalah rumus untuk mencari CI-nya, indeks konsistensinya. Rumusnya itu adalah rata-rata dikurang dengan N dibagi dengan N-1. N-nya itu adalah yang ini 4 kan, 1, 2, 3, 4. 4 kurang 1, 4,08 ini dapat dari mana? Nah ini adalah 4,08 itu rata-ratanya. Ya. Atau kalau mau cari 0, ini 4,11. Ini 4,08 atau 4, coba dihitung ya, 4,11 atau 4,08 ini. Ini harusnya 4,11 harusnya kayaknya. Wah, ini udah nggak jadi. Bentar. Bentar ya. Ini juga rumus, ini harusnya 4,11. Ini harusnya 4,11. Ini harusnya 4,11. Coba kita hitung ya, betul nggak? 4,11. 4,11 berarti 0,11 dibagi 3. Nah, 0,04 betul ya, ini 4,11. Ini harusnya 4,11. 0,04 ini kalau dia digitnya kita kecilin jadi 0,04. Nah, 0,04 inilah indeks konsistensinya. Nah, sekarang kita bandingin, ternyata dikecilin tadi jadi numpuk. Kita bandingin, indeks konsistensi itu jika CI-nya sama dengan 0, maka pengambilan keputusan sudah konsisten. Tetapi jika CI-nya lebih besar dari 0, maka pengambilan keputusan tidak konsisten. Dan kalau dia tidak konsisten, maka kita harus ngambil data ulang. Kira-kira gitu. Nah, sekarang setelah dari sini, ini kan baru CI, kita cari tingkat konsistensinya. CI, tingkat konsistensi itu adalah CI dibagi RI. Nah, CI bagi RI, ini rumus untuk RI-nya. Kalau seandainya kategori kita 4, RI-nya itu langsung 0,09. Jadi rumus ini tabel ini diketahui. Ya, jadi kalau kita kategorinya 4, 0,9. Kalau bisa, makanya kalau bikin kriteria jangan lebih dari 10 gitu. Karena tabel CRI-nya tuh cuma sampai 10 gitu. Terpaksa kita hitung manual kalau kita bikin kategori lebih dari 10. Maka CI bagi RI itu adalah 0,04 dibagi 0,9. 0,9 ini dapatnya dari sini tadi, yang ini 0,9 yang ini. Nah, ya dapatlah
totalnya adalah 0,04. 0,04 itu secara umum tingkat konsistensi adalah sangat memuaskan di mana CI dibagi RI lebih kecil dari 0,1. Jadi kalau tingkat konsistensinya lebih kecil dari 0,1 berarti dia sudah konsisten. Tapi kalau belum, maka dia belum konsisten ya. Jadi artinya punya kita tadi karena dapatnya 0,04 dan lebih kecil daripada 0,01 berarti hasil analisis kita itu sudah konsisten dan AHP bisa dipakai sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Tapi kalau ternyata tidak konsisten, maka kita tidak bisa gunakan AHP sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Ya, mungkin gitu ya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan terkait materi kuliah hari ini. Ada yang mau tanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, baik, saya tutup kuliahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Langsung end meeting ya. Makasih.